Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 10 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bersih di luar, kotor di dalam. Firman Tuhan terambil dalam Matius 23 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman secara menyeluruh, bukan sebagian-sebagian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa yang diucapkan tadi, jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan seluruhnya dan bukan sebagian-sebagian. Di dalam ayat 23 di dalam Matius 23 dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Apa yang dilakukan oleh ahli Taurat, apa yang dilakukan oleh orang Farisi, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Mereka melakukan perpuluhan dari selasih, mereka memberi adas manis dan jintan, mereka bayar. Tetapi mereka melakukan sebagian, yang lainnya mereka tidak lakukan, yaitu yang terpenting dari hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Kita melihat yaitu kalimat keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Keadilan berbicara tentang tindakan memperlakukan orang lain. Belas kasihan juga adalah bagian daripada keadilan. Orang yang berbelas kasihan akan melakukan keadilan. Dan keadilan tatkala dilakukan harus didorong oleh belas kasihan. Mengapa perlu memahami semuanya ini? Karena sesungguhnya setiap kita masing-masing hidup bisa menjalani kehidupan apapun bentuknya, segala berkat kebaikan, itu karena belas kasihan Allah. Kalau Allah tidak berbelas kasihan kepada kita, habislah kita setelah manusia jatuh di dalam dosa. Seluruh penciptaan yang dilakukan selama 6 hari. Maka Tuhan di dalam satu petikan jarinya akan selesailah. Sehingga akhir zaman tidak terjadi yang sebagaimana kita menantikan Yesus datang kedua kali. Yang belum datang sampai hari ini. Tapi akhir zaman itu bisa terjadi kalau Allah tidak punya belas kasihan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itulah akhir zaman. Diakhiri seluruh kehidupan ini. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang yang tidak hanya sebagian dilakukan, tapi seluruhnya kebenaran firman Allah. Banyak yang ditemui adalah orang-orang yang pandai sekali mempelajari firman. Mungkin baca ayat, baca Alkitab sudah 2 atau 3 kali. Mungkin ada yang 10 kali. Tetapi itu menjadi kesombongan. Sehingga pemahaman firman yang dikuasai menjadi validasi diri untuk alasan menyombongkan diri. Lalu kemudian memamerkan kecerdasan memahami firman. Ada orang yang doanya panjang-panjang, tetapi dia melupakan dan tidak melakukan tanggung jawabnya untuk memberi waktu kepada keluarga, memberi waktu berjuang mencari nafkah, memberi waktu untuk memperbaiki diri. Dia hanya memberi waktu berdoa, lalu dia menikmati, yaitu sebuah status sebagai pendoa yang hebat. Maka itu hanya bagian, termasuk juga memberi perpuluhan. Sehingga kita boleh melihat ada orang-orang yang hanya menjalankan kebenaran firman Allah itu hanya sebagian, tetapi tidak seluruhnya. Oleh sebab itu Alkitab berkata, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Pada ayat 24 dikatakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat 25, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik,
Sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Inilah ayat yang mendasari dengan tema yang kita pelajari, bersih di luar, kotor di dalam. Apa yang dikatakan? Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan, nampak bersih di luar, tapi kotor di dalam. Ayat 26 dikatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ayat 26 menjelaskan bahwa kebersihan harus luar dan dalam. Nah, yang firman Tuhan berkata, hai orang Farisi yang buta, dia buta melihat bagian dalamnya, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Ayat ke-27, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ini bersih di luar, kotor di dalam. Sehingga Tuhan menggambarkan mereka seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28 dikatakan, demikianlah juga kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Inilah sebelah luar nampak bersih, tapi dalamnya kotor. Ayat 29, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Ayat 33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dari hukuman neraka? Ayat 34 dikatakan, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, nah orang-orang bijaksana dan orang bijaksana di antara kamu, tapi kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya itu akan ditanggung oleh angkatan ini. Marilah sahabat, seperjalanan dengan bacaan Alkitab yang sedemikian banyak, biarlah kita tidak hanya berjuang untuk bersih di luar, memberikan kesan kita sebagai orang-orang yang baik, namun di dalamnya penuh dengan kotoran. Bersihkanlah bagian luar, bagian dalam, tidak hanya bagian luar saja. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.